Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah CGP dari SMP 16 Kota Serang. Sekarang bersama kepala sekolah saya yaitu Dr. Andes Bambang Iswanto. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, Kak, ada beberapa kasus yang tentang dilema etika dan rujukan moral. Menurut Bapak ketahui sendiri, mungkin apakah Bapak tahu dilema etika dan rujukan moral? Baik, kebijakan yang saya ketahui memang betul ada dua model yang pendekatannya, yaitu dilema etika dan dilema moral. Dilema etika itu setahu Bapak adalah dua kebijakan yang mengandung masalah, intinya kedua-duanya sama-sama baik, sama-sama benar. Sedangkan rujukan moral adalah kebijakan yang menyangkut masalah yang satu mengandung kebenaran, yang kedua tidak, artinya tidak benar atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku baik di tatanan terutama perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah di bidang pendidikan maupun secara etika di mana kita berada, yaitu sebagai masyarakat baik itu di sekolah maupun di masyarakat khususnya yang ada di Kota Serang. Yang dikatakan mempunyai kasus yang sangat mencuat gitu kan. Amatan Bu Sabiha tidak salah dan tidak 100% benar. Kalau mau dikaji semua sebenarnya tidak hanya dua orang, tetapi barangkali yang disampaikan Bu Sabiha kepada saya tentang guru, menyangkut guru dua orang itu mungkin yang tingkat disiplinnya sangat mencolok dan sangat bertentangan dengan etika profesi seorang guru, yang mana yang beliau ucapkan pada saat jumpa pengangkatan. Tugasnya di lain tempat, tapi karena kebijakan pemerintah, nggak, saya juga kurang paham, tahu-tahu ditugaskan di SMP 16. Kami satu pendekatan personal melalui WA, yang kedua saya panggil tatap muka langsung. Ternyata sekali dua kali ada perubahan, tetapi profesi guru semacam itu sulit dijadikan acuan. Kenapa? Yang namanya guru dari sarjana dewasa tahu tupoksinya. Saya jelaskan. Satu, secara peraturan perundangan melanggar. Yang kedua, secara etika moral juga tidak etis. Karena kita ini pelayan publik, Bu. Yang kita layani manusia. Jadi harus siap setiap saat, terutama pada saat sesuai aturan, jadi jam dinas. Tapi setelah saya lakukan pemanggilan, komunikasi dari HP, saya panggil, saya ingatkan tuh sudah lebih dari 3 kali barangkali. Setiap dipanggil berubah. Tapi begitu lama saya tidak panggil, kumat lagi. Satunya Fahmi itu sebenarnya kasus kurang disiplinnya karena faktor internal yang barangkali tidak disadari. Satu, karena keuangannya sampai habis, Bu. Jadi barangkali tidak masuk itu karena nggak punya biaya transport. Dan itu sudah saya coba, saya panggil, saya tenahi. Kesalahan semacam itu jangan diulang. Karena kesalahan seperti itu ya terus terang secara pribadi menyimpang dari etik. Kalau Anda tupoksinya sebagai guru, main usaha yang di luar nalar saya menurut kepala sekolah, hanya sekedar transport dan makan, menurut saya cukup. Tapi kembali lagi, kalau pengelolaannya salah, nggak mau membawa dampak kinerja yang bersangkutan, itu kan mengganggu tugas. Bayangkan, saya tenahi, saya dialog dengan teman-teman, seminggu 2 minggu baik jalan. Selanjutnya masih seminggu harusnya 5 hari, kadang-kadang 4 hari datang. Kadang-kadang datang, pulangnya lebih awal. Itu juga tetap melanggar namanya. Sikap-sikap semacam itu tidak terpuji dan yang jelas menyalahi etika kita, tupoksi kita sebagai seorang guru. Luas kelas sebelah itu, mengganggu rekan yang piket, rekan yang menginfal, itu
itu mengganggu. Itulah pendekatan-pendekatan yang selama ini, baik itu pendekatan personal melalui rapat pembinaan setiap bulan yang barangkali walaupun tanggalnya tidak bisa dipastikan, tapi setiap bulan saya selalu mengingatkan melalui rapat-rapat pembinaan pada seluruh dewan guru. Saya sampaikan supaya tidak dicontoh secara personal, juga saya lakukan pemanggilan. Yang mestinya sudah SP yang duduk. Saya kadang-kadang memanggil orang tidak harus guru tahu, karena saya menjaga privasi. Siapa tahu berubah kan Bu, sebelum disampaikan di tempat umum. Kalau di tempat umum kan relatif. Dan yang mungkin yang ini Pak nih yang ingin saya tanyakan, ketika Bapak mengambil suatu kebijakan yang berpihak kepada orang banyak, misalkan ya ada yang individu melawan kelompok, ketika Bapak melakukan kebijaksanaan itu, apakah ada konsekuensi yang Bapak inginkan? Sebenarnya kalau konsekuensi ada Bu, berat ringan tinggal masing-masing pribadi ya. Kalau secara pribadi saya sebenarnya secara pribadi malu lah ngomongin seorang guru, bahkan udah sarjana, sampai kasar ya, yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Dengan dinas juga, sebenarnya dinas juga sebenarnya udah tahu. Cuman beliau dari pihak dinas dia menyampaikan jangan bosan-bosannya saya ikuti. Yang jelas bapak-bapak berusaha. Kalau saya SP 1, SP 2, SP 3 itu tampaknya angka 4 jam Bu. Nah, saya Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa yang Ibu ketahui tentang dilema etika dan rujukan moral? Dilema etika tersendiri ya, apabila situasi terjadi yang kita harus mengambil kebijakan di mana semuanya benar, tapi ada porsinya yang harus kita ambil yang lebih penting lagi. Contoh guru itu di TK itu menangani berapa siswa, sehingga tadi telah dikatakan bahwa satu di sini adalah ada 2 guru sertifikasi, ada sebagai guru inti dan 3 adalah sebagai guru pendamping. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan yang telah atau ketentuan atau itu ada kebijaksanaan Ibu sendiri sebagai kepala sekolah? Sesuai ketentuan ya, karena kan emang kalau guru berkewajiban satu kelas itu minimal sampai 15 sampai 20. Nah, jadi ketika guru intinya itu harus guru yang sudah sertifikasi, dan untuk yang lainnya yang belum sertifikasi ataupun pendidikannya masih dalam proses, jadi guru pendamping. Untuk Ibu jumlah gurunya 5 dengan kepala sekolah atau guru semua? Guru semua, yang satu kepala sekolah. Kita terkendala juga ya di biaya operasional, jadi kita masih membagi masih double job desk gitu ya. Ke kami itu ada namanya setiap hari Jumat itu evaluasi. Setiap hari Jumat itu saya ada komunikasi khusus terkait masalah-masalah terjadi yang di dalam kelas yang guru tidak bisa mengatasi terhadap anak. Jadi kita sering setiap hari Jumat itu ada jadwal yang sudah kita buatkan aturannya. Baru ini kita ada kasus biasa kan, antar anak yang terbawa emosinya sampai ke rumah. Jadi itu lumayan kasus yang panjang, sampai kami harus mengundang dinas untuk memediasi ini gitu. Jika Ibu ada kasus itu, langkah-langkah yang Ibu mengambil yang pertama adalah memediasi. Itu terjadwal ketika kita mengundang mengundang wali murid dan mediasinya adalah kepala orang dinas. Itu secara terjadwal atau hanya secara klinikal saja Bu? Jadi ketika kasus itu kita undang dinas untuk mediasi dan kita jelaskan kan masalahnya seperti apa. Jadi itu bukan terjadi kondisional. Kami butuh orang dinas biasanya untuk penguatan aturan lembaga. Identifikasi masalahnya itu biasanya kan saya ada aturan ya, bahwa ketika ada masalah yang terjadi dalam kelas, saya sampaikan ke wali siswa itu
tidak boleh menegur langsung guru. Ini kami itu ada ada namanya tim anti kekerasan. Nah, yang kami SK-kan dan ditandatangani di dinas. Ketika kasus-kasus itu terjadi, kami minta penguatan dari dinas ketika kedua belah pihak tidak bisa menerima solusi yang diberikan oleh